Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Untuk materi yang kedua ini akan kita bahas tentang teks laporan percobaan. Diharapkan setelah kalian melihat tayangan teks laporan percobaan, kalian akan mengetahui tentang pengertian teks laporan percobaan, ciri teks laporan percobaan, dan fungsi teks laporan percobaan. Baik anak-anak sekalian, langsung saja. Teks laporan percobaan ini sangat penting untuk kalian pelajari atau kalian pahami. Karena dalam pelajaran sehari-hari sering kalian bertemu dengan kegiatan-kegiatan percobaan, terutama dalam pelajaran IPA. Nah, untuk itu mari kita bahas bersama-sama tentang pengertian teks laporan percobaan. Percobaan mempunyai nama lain, yaitu eksperimen. Apa anak-anak sekalian? Eksperimen. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan eksperimen? Eksperimen adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Itu mengenai percobaan. Kemudian yang laporan. Laporan adalah segala sesuatu yang disampaikan kepada orang lain yang memberi tugas kepada kita. Artinya kalau kita diberi tugas membuat laporan, nah ini kita juga harus segera untuk melaporkan. Yang ketiga, teks. Teks berarti tulisan, artinya bukan lesan. Nah, anak-anak sekalian, kalian sudah mengerti arti masing-masing? Ya. Untuk itu, coba kita sampaikan atau untuk itu teks laporan percobaan adalah tulisan yang menyampaikan hasil kegiatan percobaan. Atau boleh juga teks laporan percobaan adalah teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Nah, biasanya teks seperti ini digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah atau laporan praktikum. Baik anak-anak sekalian, sudah jelas pengertian teks laporan percobaan? Ibu ulang lagi, teks laporan percobaan adalah teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Lanjut. Berikutnya, yang kedua, untuk apa membuat teks laporan hasil percobaan? Tujuannya untuk apa membuat teks laporan hasil percobaan? Teks ini dibuat untuk memberikan informasi kepada orang lain mengenai hasil percobaan yang telah dibuat. Nah, percobaan ini dapat dilakukan secara mandiri atau berkelompok. Nah, bagaimana ciri-ciri teks laporan percobaan? Barangkali ada yang bisa membantu? Ada yang tahu bagaimana ciri-ciri teks laporan percobaan? Baik, kita bahas bersama-sama. Ciri-ciri teks laporan percobaan. Coba anak-anak sekalian, kalian perhatikan betul karena Ibu lupa untuk menulis di PowerPoint ini mengenai ciri-ciri teks laporan percobaan. Ciri yang pertama, teks laporan percobaan. Ciri yang pertama, anak sekalian, teks laporan percobaan harus berupa fakta. Artinya, hasil yang disampaikan dalam teks laporan percobaan benar-benar sudah dilakukan. Ya, harus berupa fakta. Yang kedua,
Penyampaian kalimat pun harus berupa fakta atau bukan opini. Masih ingat mengenai fakta dan opini? Baik anak-anak sekalian, coba perhatikan kalimat atau bandingkan kedua kalimat ini. Perhatikan sekali lagi contoh kalimat ini mengenai fakta atau opini kalimat di bawah ini. Ya, yang pertama, contoh kalimat yang pertama, kandungan vitamin C pada jeruk nipis sekitar 29 mg tiap 100 mg-nya. Ada yang tahu anak-anak? Coba perhatikan sekali lagi kalimatnya. Kandungan vitamin C pada jeruk nipis sekitar 29 mg tiap 100 mg-nya. Bagaimana anak-anak? Menurut kalian, apakah ini kalimat fakta atau kalimat opini? Ada yang bisa membantu? Baik. Jadi kalimat yang Ibu sampaikan tadi itu bukan kalimat fakta. Tahu sebabnya? Alasannya kenapa itu bukan kalimat fakta? Karena ada kata sekitar. Kata sekitar ini menyatakan belum pasti, ya, atau masih berupa dugaan. Kira-kira kan belum pasti. Nah, berarti kalimat itu bukan kalimat fakta, tapi kalimat opini. Nah, bagaimana yang kalimat fakta? Coba perhatikan contohnya lagi. Kandungan vitamin C pada jeruk nipis 29 mg dalam setiap 100 mg. Nah, yang kedua ini merupakan kalimat fakta karena menyampaikan informasi secara pasti dan bisa dibuktikan. Artinya sudah diadakan percobaan dulu untuk menentukan berapa kadar vitamin C dalam jeruk nipis itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua bersifat objektif. Ya, bersifat objektif. Artinya menyampaikan informasi atau data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Ya, dalam membuat laporan hasil percobaan, ciri yang kedua adalah objektif. Sampaikan apa adanya hasil dari percobaan itu. Nah, apabila hasil tidak sesuai hipotesis, anak-anak tahu yang namanya hipotesis? Hipotesis itu adalah dugaan awal. Ya. Nah, itu. Jadi sampaikan apa adanya sesuai hasil percobaan yang dilakukan. Itu yang namanya objektif. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga, teks laporan percobaan adalah lengkap. Ya, lengkap artinya kamu harus menyampaikan semua informasi dalam teks laporan percobaan. Tulis selengkap-lengkapnya supaya pembaca bisa mengerti laporan secara utuh dan bisa bermanfaat. Nah, itulah anak-anak sekalian ciri teks laporan percobaan. Bagaimana? Sudah jelas? Ada berapa? Ada 3. 1 ditulis berupa fakta hasil dari fakta ya. Jadi sekali lagi cirinya fakta yang pertama. Yang kedua adalah objektif. Dan yang ketiga ditulis secara lengkap. Itu ciri dari teks laporan hasil percobaan. Kita lanjut yang berikutnya mengenai fungsi dari teks laporan percobaan. Fungsi teks laporan percobaan. Fungsi teks laporan percobaan yang pertama adalah sebagai sumber informasi. Ya, jadi fungsi teks laporan percobaan yang pertama adalah sebagai sumber informasi. Apa yang telah kalian coba kemudian ditulis dalam teks laporan
percobaan itu merupakan sumber informasi. Yang kedua, sebagai bukti telah melakukan percobaan. Artinya dengan adanya telah kalian mengadakan uji coba atau mengadakan percobaan, maka ditulis dalam teks laporan percobaan sebagai bukti telah melakukan percobaan. Yang ketiga, sebagai dokumentasi. Tentunya kalian inginkan hasil percobaan itu sewaktu-waktu dapat kalian lihat, sewaktu-waktu dapat kalian pelajari lagi. Nah, didokumentasikan. Artinya sebagai dokumentasi. Itu fungsi yang ketiga. Fungsi yang keempat adalah pemecahan masalah. Artinya dalam teks laporan percobaan ini dapat berfungsi sebagai pemecahan masalah. Dan yang kelima adalah pertanggungjawaban kepada yang beri tugas. Ya, itu fungsi dari teks laporan percobaan. Ibu ulang, sebagai sumber informasi, 2 sebagai bukti telah melakukan percobaan, 3 dokumentasi, 4 pemecahan masalah, 4 pemecahan masalah, Ibu ulang, dan yang kelima adalah pertanggungjawaban. Bagaimana anak-anak sekalian? Kalian sudah jelas mengenai ketiganya tadi? Ada pengertian teks laporan percobaan, yang kedua adalah ciri teks laporan percobaan, dan yang ketiga fungsi teks laporan percobaan. Fungsi teks laporan percobaan. Bagaimana anak? Jelas? Baik. Nah, itulah sekilas mengenai pembahasan teks laporan percobaan. Mudah-mudahan cukup membantu kalian dalam belajar bahasa Indonesia khususnya mengenai teks laporan percobaan. Demikian yang pembahasan hari ini, anak-anak sekalian. Selamat belajar. Selamat menyongsong tahun baru Hijriah. Nah, untuk itu mari kita songsong tahun baru Hijriah dengan penuh ketakwaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.